Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Hai teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran tentang penempatan les adjectifs. Apakah di depan atau di belakang kata bendanya. Ini adalah video 4C yang masih melanjutkan pembahasan tentang penempatan adjektif yang di belakang kata bendanya. Derrière le nom. Oke. Kali ini saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwasanya juga termasuk ditaruhnya di belakang kata bendanya adalah adjektif verbal, yaitu adjektif yang berasal dari verbe. Oke, kombinasi er di dalam ini tidak sama dengan er di ujung, tidak sama, yaitu dibacanya ver, jadi bunyinya r-nya ini. Kalau di ujung itu sate tempe gitu. Adjektif verbal itu sama di bahasa Indonesia juga ada, di bahasa Inggris juga ada. Contohnya adalah this is a printed document. Is-nya itu adalah si verbe dari kalimatnya. Printed itu dari verbe to print, mencetak, diambil bentuknya, sifatnya gitu. Dokumen yang dicetak. Seperti itu. Itu adalah contoh adjektif verbal. Oke. Ini adalah kue yang dimakan. Tuh. Sifatnya dimakan. Verbenya mana? Si adalahnya itu. Gitu. Oke. Contoh yang saya ambilkan untuk video kali ini bagi teman-teman sekalian adalah dicetak dan ditelantarkan. Oke. Dicetak dan ditelantarkan. Seperti apa contoh kalimatnya? Contoh-contohnya seperti apa? Yuk, kalau teman-teman penasaran, ikuti terus video ini sampai habis. Ya, kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya, karena kita akan masuk ke pembahasan kalimat-kalimatnya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah contohnya. Verbe imprimer atau mencetak dan abandonner, menelantarkan. Oke, imprimer. Kombinasi im ini saya udah bahas di video yang berjudul teori pelafalan. Itu udah video di awal banget, yaitu kombinasi im berbunyi ang, tukang tuh ya, tukang, ang pri. Nah, kombinasi im yang kedua ini tidak berlaku, tidak bunyi ang juga karena terpecah oleh penggalan. Si m ini menemani kombinasi er di ujung berbunyi sate tempe, seperti ini nih, bunyi accent aigu ya. Imprimer. Nah, contohnya ini yang tadi, this is a printed document. C'est un, atau c'est un juga boleh ya. C'est un document imprimé. Oke. Ini si imprimé adalah bentuk adjektif verbal dari verbe imprimer. Bunyinya sama ya. Imprimé. Sifatnya dicetak gitu. Ini kita pakai contoh kalimat yang maskulin singulier. Maka bentuk adjektifnya tidak perlu dirubah, tidak perlu dimodif, tidak perlu diapakan, hanya ditulis saja si adjektifnya. Karena adjektif itu berangkatnya dari bentuk maskulin singulier. Inilah bentuk awalnya gitu. Ada juga kalau berubah itu nanti kalau menjadi feminan. Nah, ini contoh yang kedua menggunakan kata benda feminan atau non feminan. Ini yang non maskulin. Pakai yang feminan ini misalnya c'est une photo imprimée. Ini adalah sebuah foto yang dicetak. Artinya bukan soft file tapi dia bentuknya menjadi hard file ya, atau hard copy gitu, dicetak. C'est une photo imprimée. Tuh ada tambahan e-nya. Kalau teman-teman melihat contoh praktek seperti ini, sebuah tulisan seperti ini di bahasa Prancis itu kok ada accent aigu ada kalanya enggak. Jangan hanya takjub, terpukau, bingung, jangan, harus ngerti. Ini adalah adjektif verbal dan penyesuaian tata bahasa berlaku di situ. Itu tuh lagi melakukan penyesuaian tata bahasa supaya gramernya benar gitu. Karena penyesuaian tata bahasa itu menyesuaikan sesuai dengan gender kata bendanya, maskulin atau feminin, dan jumlahnya, singulier atau plurial. Di sini satu atau sebuah. Jadi ya bentuknya singulier, tidak ada s plurialnya. Tapi ini ada tambahan e-nya karena ini feminin gitu.
Oke, jelas? Ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Contoh yang kedua adalah verbe abandonner. Oke, kombinasi an berbunyi ong ke bawah, bukan ong ke atas, ong ke bawah, gentong, ya. Kemudian abandonner, abandonner, seperti itu. Kombinasi er ini berbunyi sate tempe, sama dengan er dari si imprimé. Oke, ada kombinasi on itu berbunyi ong ke atas, tapi di sini tidak berlaku karena ada double n. Jadi kalau huruf matinya itu double bersebelahan gini ya, jadi tidak berbunyi kombinasi huruf biasanya gitu. Jadi makanya ini dibacanya abandonner. Nah, ini contohnya menyedihkan sekali. Dia adalah seorang papa yang ditelantarkan oleh anaknya, oleh keluarganya gitu. Un papa abandonné, dia seorang papa yang ditelantarkan. Di sini masculin singulier seperti halnya un document. Tuh, bentuknya juga accent aigu, abandonné. Nah, sekarang tambah sedih lagi, mamanya juga ditelantarkan. Elle une maman. Ini bukan maman orang Sunda, hati-hati ya. Elle une maman. Mama di bahasa Prancis itu memang mamong, begitulah kenyataannya ya. Oke, elle une maman abandonnée. Elle une maman abandonnée. Tuh, pakai feminin singulier. Tuh, ada tambahan e-nya, lihat itu. Jadi, dari segi pelafalan sedikit lebih panjang. C'est une photo imprimée. Elle est une maman abandonnée. Yang masculinnya, c'est un document imprimé, il est un papa abandonné. Gitu. Jadi lebih pendek daripada yang feminangnya. Ya. Lebih pendek dari yang feminangnya. Seperti itu. Masih bikin terpukau bertanya-tanya? Boleh, ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dan video ini tentunya kasih like-nya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Opera Obrol Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mendapat pemberitahuan tiap kali ada video baru. Karena bahasan kita masih belum selesai, masih banyak ilmu yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian supaya teman-teman juga bisa berbahasa Prancis dengan mantap seperti halnya saya dan orang-orang Indonesia lainnya yang juga bisa bahasa Prancis dengan mantap. Tetap semangat, tetap sehat, ya. Sampai ketemu di video-video lainnya. À bientôt!